Ada kabar baik, diabetes bisa disembuhkan. Begitu lemak itu numpuk dalam darah kita, kebakar oksidasi parsial di situ. Begitu jadi oksidasi parsial, ada perlukaan di pembuluh darah kita. Hukum tubuh itu begitu ada perlukaan, ada inflamasi, datanglah makrofag. Dia nggak mampu untuk mencegah lemak itu, sehingga dia jadi foam cell. Foam cell itulah plak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Ya, kembali lagi di podcast kita. Terima kasih untuk yang telah memberikan banyak sekali masukan, ide, saran, atau juga mungkin berikan link-link tokoh-tokoh yang kira-kira siapa yang kita kulik di sini di episode kita ya. Nah, berikut ini bersama kami udah ada seorang, saya dulu malah menyangkanya ini Pak Dokter nih, sampai kejar nih Pak Dokter Iwan nih gitu kan. Beliau ini beberapa kali melintas di sosial media kita dengan bahasan-bahasan yang unik, cukup menarik gitu ya. Contoh misalnya kayak diabetes ternyata nih ada cara penyembuhannya. Kemudian mengenai telur dadar bikin kanker. Terus kemudian kanker itu kebanyakan kepada wanita karena sering pakai skincare. Nah, sekarang kita tangkap beliaunya di sini. Langsung kita kenal dengan Pak Iwan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan beliau ternyata adalah memproduksi kolagen pertama di Indonesia, benar nggak? Ya, insya Allah masih satu-satunya sih. Satu-satunya? Pabrik ya. Pabrik kolagen dari tulang sapi, halal. Jadi pabrik kolagen halal yang pertama mungkin? Pertama ya. Berarti kalau kita konsumsi kolagen di luar negeri perlu kita sanksikan dong ya? Kolagen itu terbuat dari tulang atau kulit hewan. Oh. Nah, jadi namanya limbah ya, tanda kutip yang nggak pakai. Jadi kalau misalkan kolagen itu banyakkan beredar yang orang nggak tahu itu terbuat untuk bahan baku kapsul itu loh. Ya. Jangan kapsul itu ya. Itu salah satu turunan dari kolagen. Ya, kalau kapsul sangat banyak dipakai ya. Ya. Itu terbuat dari tulang atau kulit. Kalau pabrik itu di negara di Cina misalkan, kan banyakkan babi dibandingkan sapi kan. Sapinya juga sembelihnya betul halal kan? Ya itu. Artinya masalah halal itu kan masalah religi ya. Ya. Tergantung dari di tempat itu apa sih mayoritasnya gitu. Karena ini bukan dagingnya diambil lagi. Ini kulit atau tulangnya. Satu ekor sapi itu tulangnya yang kita pakai cuma 20 kilo. Cuma 20 kilo? Iya. Itu bisa jadi berapa kolagen? Rendemen kolagen dari tulang sapi itu sekitar maksimal ya 14%. 14% dari 20 kilo? Iya. Berarti sekitar 3 kiloan cuma? Ya, gitu. Oh, dari 20 kilo. Dari satu sapi cuma 3 kilo? Iya. Waduh. Jadi bayangin aja. Saya waktu itu pernah makan sop buntut kolagen, jangan-jangan ngambilnya dari tulang apa nggak tahu deh. Kalau sop buntut, jadi gini, kalau kita ngambil masak kikil gitu. Ya, itu isinya kolagen juga. Oke, itu kolagen. Cuman ini kolagen natif. Natif itu kolagen yang ada dalam makhluk itu. Ya. Itu natif. Itu ukurannya 3 juta Dalton. Gede banget. Dengan sel kita itu tidak bisa makan protein sebesar itu. Maka dia jadi asam amino. Nah, pemotongan dari 3 juta Dalton menjadi sekitar 100 Dalton, 200 Dalton. Itu lambung kita itu sulit untuk mencerna itu. Makanya kalau kita makan kikil ya. Kalau kikilnya masih alot, itu mayoritas sulit masuk dalam sel kita. Banyak dibuang jadi feses. Dengan lemaknya, kolesterolnya kita masuk ke dalam darah kita. Gitu. Jadi yang masuk ke tubuh cuma sedikit, Bang. Sedikit karena memang pemecahan sulit. Bayangin untuk mencah 3 juta Dalton menjadi asam amino itu, saya butuh proses yang panjang loh di pabrik itu dan ekstrim sekali. Kalau di tubuh tuh, nah makanya kalau makan kikil, ini tips nih ya, kalau makan kikil nih, tambahkan protein yang mudah dicerna. Contoh, saya makan kikil, saya tambahin telur gitu. Nah, kan telur mudah dicerna kan. Jadi kebawa dia. Nah, paling enggak, kalaupun nanti sebagian besar tuh enggak tercerna oleh lambung kita, masih ada protein lain masuk gitu loh. Berarti kita nggak kurang protein di hari itu. Oh gitu. Memang enak, kikil tuh enak sekali. Ya kikil enak. Tapi kan dibarengin sama telur kan. Pak Iwan juga bilang katanya kalau telur dadar juga kena kanker tuh. Loh, kan kok di dadar, bukan telurnya saya bilang kan. Oh iya. Telur kan bisa direbus, bisa gitu. Diceplok, kan bisa. Untuk yang belum nonton pembahasannya ya, kenapa telur dadar itu bisa menjadi salah satu pemicu kanker? Sebenarnya bukan cuma masalah langsung direct ke kanker ya sebenarnya. Jadi gini, di dalam telur itu sudah Allah sematkan suatu zat gizi yang luar biasa. Di dalam putih itu ada namanya avidin. Di dalam kuning ada biotin. Avidin di dalam telur itu, putih telur itu
secara algoritma Tuhan pada telur ya, itu supaya mencegah supaya telur ini tidak mudah busuk. Sekarang bayangin ini telur nih, telur. Telur ini kan cangkang ya. Di cangkang ini ada putihnya kan. Ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada kuningnya. Kuningnya. Kan? Nah, kalau misalnya ada bakteri masuk, masuk mau ke kuning, kan dia berenang dulu, kena putih. Nah, dalam putih ini ada avidin. Avidin itu semacam kayak antibodi. Jadi begitu ada bakteri masuk, maka dia langsung avidin ini masuk dalam bakteri dan langsung mengikat biotinnya si bakteri. Tanpa biotin ya, maka bakteri itu akan terganggu banget dalam proses namanya pembangkitan energi dia. Lumpuh dia energinya itu. Mati bakteri itu. Jadi telurnya selamat kan enggak? Enggak. Tapi si bakteri masih di dalam tuh. Ya, mati ya. Tapi udah mati. Mati. Sampai nanti avidinnya habis baru dia busuk. Oke. Nah, gitu. Nah, sekarang gini. Di dalam telur ini ada avidin di putih, biotin di dalam kuning. Dari si manusia, kita makan nih ya. Kita butuh biotin. Karena apa? Biotin sangat penting sekali untuk kalau kita belajar tentang bagaimana sang pencipta membuat skema pembakaran di tingkat sel, kita endingnya kan gini, kita makan makanan sel glukosa misalkan, endingnya kan nanti kan jadi CO2 plus H2O plus energi. Intinya biotin itu dia sangat penting kalau dalam pembakaran mesin, itu kayak semacam kayak busi itu aja lah. Itu aja. Tanpa ada busi bisa kebakar enggak? Enggak. Nah, sudah itu aja. Kalau sel kita itu kita makan telur nih, businya nggak ada, kira bahan baku untuk busi itu nggak ada, agar sel kita kelaparan dan melakukan pembakaran dalam sel. Ya, kalau tanpa ada pembakaran dalam tingkat sel, ya otomatis ya sel itu akan mati lama-lama sel kita. Kelaparan dulu. Intinya gini, Mas Ari, dalam kehidupan ini setiap kehidupan butuh energi. Ya kan? Mobil aja bisa hidup jika apa sih? Jika ada pembakaran di dalam piston dia. Sama juga sel kita bisa hidup jika apa? Jika ada pembakaran di dalam ruang bakar sel itu. Nah, ruang bakar sel itu namanya mitokondria. Nah, mitokondria itu punya bahan bakar namanya contoh asetil-CoA. Nah, fungsi biotin itu adalah merubah contoh dari gula atau merubah dari misalkan keton, dari asam lemak menjadi asetil-CoA itu butuh biotin, itu aja. Nah, biotinnya kalau kita dadar ya lengket. Udah begitu fungsi maksimal. Nah, begitu kita ini mencampurkan putih dan kuning, ya kan? Maka dia langsung bercinta itu biotin sama avidin, langsung ditangkap ini. Kuat banget. Jadi fungsinya nggak ada lagi. Nah, makanya kurang biotin tadi. Makanan aja gitu jatuhnya ya. Ya jadi akhirnya buat kenyang aja buat gitu. Kenyang aja ya. Iya, tapi zat gizi yang tadi itu penting itu nggak dapat kita. Proteinnya gitu masuk nggak? Ya, proteinnya sebagian masih ada. Cuma kan tadi baik lagi tadi. Cuma fungsi yang utama tadi kan intinya makan ini harus dibakar di tingkat sel. Gitu kan. Mau protein, mau asam lemak atau apa ya. Itu intinya nanti di subscribe namanya itu gitu. Nah, di situ ada fase namanya karboksilasi, namanya dekarboksilasi. Antara pembuatan asil CoA tadi itu. Bagaimana bisa dibakar di dalam mitokondria, di dalam ruang bakar itu. Jadi pembakaran itu jadi nggak ada jadinya. Jadi ya tersendat itu aja lah. Tersendat. Nah, itu jadinya ke kanker karena apa? Nah, nanti begitu pembakaran mulai tersendat, otomatis nanti contoh jalur makanan dari darah. Darah kan hanya bawa makanan. Bawa lemak misalkan ya, bawa lemak. Betul lemak nanti dipecah menjadi asam lemak, terus dibakar lambat dari darah menuju ke sel ini lambat sekali kan, numpuk dalam darah. Begitu ada penumpukan dalam darah, entah gula, entah lemak, kena oksigen dalam darah kan, kebakar loh. Begitu kebakar jadi apa? Nah sekarang gini, bayangkan pembakaran itu harusnya di dalam ruang bakar. Sekarang cek dalam darah kita. Darah kita bawa apa sih? Bawa bahan bakar kan? Bawa contoh gula itu bahan bakar loh ya. Asam atau triglycerida itu bahan bakar. Bawa juga oksigen. Jadi Allah udah buat algoritma itu. Nah ini menarik nih kayak nah gitu. Kan artinya apa sih di point of view-nya? Sudah ada timing yang sudah Allah sematkan di sana sebenarnya. Cuma kita nggak pernah tahu berapa lama timingnya gitu kan. Yang penting pokoknya kita pastikan bahwa makanan masuk ke mulut kita, dipecah dalam lambung kita, masuk dalam usus saraf kita, harus nyebrang dalam darah, ya kan? Darah membawa makanan, dikasih ke dalam sel, sel dibakar, selesai kan gitu. Masuk lagi sel. Nah kalau arutan ini telat, ini gimana coba?
numpuk dalam darah. Jadi routingnya tuh momennya harus pas itu. Harus jalan terus. Nah, untuk yang membuat biar nggak lambat itu konsumsi apa gitu, Pak? Nah, kalau supaya nggak lambat itu, kita jangan bicara dari konsumsi dulu. Tapi pertama adalah contoh, kita pastikan bahwa makanan yang kita makan itu adalah makanan yang memang sesuai tubuh kita. Contohnya telur dadar jangan dimakan, contoh gitu kan. Karena apa? Begitu Anda makan telur dadar tadi, contoh hari ini saya makan telur dadar nih, pagi ini. Saya nggak makan yang lain. Nasi hanya dengan telur dadar, kan enak itu. Iya, benar. Nah, itu berarti hari itu saya udah kurang biotin. Kalau jumlah biotin saya memang hari ini suffer, kurang betul, otomatis bagian sel saya telat pembakarannya. Berarti jangan makan lagi yang lain. Atau nah ini kan contoh jika saya hari ini hanya makan telur dadar, jika hari ini artinya begitu itu biotinnya sudah terikat, berarti hari ini saya kurang biotin hari ini, benar. Ya kan? Otomatis di sel saya nanti kemungkinan besar juga kurang biotin, artinya pembakaran dia lambat juga. Kalau di tingkat sel lambat pembakarannya, aliran makanan dari darah menuju sel lambat enggak? Lambat juga. Ya lambat juga. Akhirnya apa? Akhirnya potensi oksigen ketemu makanan dalam darah ini tinggi ya potensinya, kan lambat. Lambat juga. Ya lambat ketemu lagi kan. Makin lama waktu tunggu dalam darah ini, darah ketemu oksigen, makanan dalam darah makin antri, otomatis kita tiap hari tiap detik bernafas, ya kan? Oksigen kan mudah bereaksi dengan makanan dalam darah. Terjadi oksidasi parsial di situ. Karena suplai and demand-nya nggak tepat waktunya. Nggak tepat, macet dalam darah kita. Begitu kebakaran di sana jadilah plak. Ya kan? Jadi penumpukan di darah gara-gara itu. Iya, salah satu punya di situ. Jadi plak. Plak itu hanya akibat saja. Begitu ada plak nanti hipertensi kan. Tapi begitu asap pembakaran tadi, namanya radikal bebas, itu keluar. Nah kalau dia masuk dalam selnya kena rusak DNA-nya, jadi kanker. Oh gitu. Mestinya keluarnya berarti ke pembuangan mestinya kan? Ya mestinya nggak boleh bakar di situ. Kita minimalkan. Makanya setelah kita belajar algoritma tadi, ternyata banyak loh celah-celahnya itu yang kita nggak sadar kita langgar gitu loh. Waduh. Bukan cuma telur dadar aja, ini kan hanya contoh saja. Belum yang lain. Advice-nya apa? Telur diapain nih? Advice-nya? Ya paling gampang ya ceplok aja. Ceplok masih aman? Ya aman dong. Kan masih belum campur. Artinya gini, jangan sampai campur putih dan kuning waktu mentah. Oh. Nah, jadi kalau misalnya telur setengah matang yang dikocok juga jangan tuh? Ya jangan. Jangan juga ya? Kan selama putihnya itu masih cairan, jangan coba-coba campur. Kalau udah putih, sudah menggumpal. Kalau udah menggumpal nggak enak campur juga. Makanya di kami itu ada cooking class, tematik, banyak hal. Jadi biar sehat tapi tetap enak gitu ya. Iya, ada tatarannya kok. Kita bikin dadar ala kanus ada. Jadi putihnya kita matangkan dulu. Setelah dia menggumpal, kasih kuningnya, kan jadi sudah telur dadar. Kan gampang. Oh iya. Jadi di putihnya dulu. Ya putih dicampur dengan bumbu, apalah, bawang merah, bawang putih atau apa, bombay, kocok, langsung masak. Itu dia mulai menggumpal, kuning masukin, kocok. Jadi dia nggak ngikat gitu. Nggak ngikat, sudah rusak dia. Oh jadi sama kayak gaya masak orang Jepang dong tuh. Iya bisa jadi. Kadang-kadang kuning dibelakangin. Iya bener. Di putihnya diguling di nasinya sama dia gitu. Masakin dulu. Masak. Kadang nggak dimasak juga. Oh jangan. Kalau kata mereka keluarnya sehat katanya. Ya jangan. Orang sana itu kan makan ikannya banyak. Oh. Nah, kita kan makanya di sini kan banyak sekali angka stunting sekarang. Karena saya lihat fakta di masyarakat nih ya. Kita seperti ibu masak untuk anaknya. Hari ini hanya telur di rumah dia. Cepat ceplok dadar aja. Hanya nasi dengan dadar. Hari itu udah kekurangan biotin hari itu dia. Besok ulangi lagi. Dengan anak ini kan masa pertumbuhan. Jadi kalau mau makan telur dadar supaya nggak kena efek kurang biotin, gampang aja. Makan telur dadar ditambah lauk yang lain kan gitu. Oh jangan sendirian. Jangan sendirian, itu loh caranya. Itu kan bisa kita kita bisa apa ya? Jika tahu aturannya, kan semua itu bisa disiasati sebenarnya. Oh, jadi gitu. Intinya telur mentahnya jangan digabung sama telur putihnya jangan digabung sama yang kuning ketika dalam keadaan mentah. Nah, itu aja paling gampang. Ini jadi main aja banyak nih kayaknya nih ya. Nah, kalau itu kan baru dari sisi telur ya. Dan kemudian ada plak segala macam. Tadi kemudian juga Pak Iwan bilang ada algoritma gitu ternyata di tubuh kita gitu. Memang kita maksudnya
biasanya kan yang ada algoritma tuh sosmed ya, penghitungan analisanya seperti apa, ini bagaimana, ini jam berapa, ini trafficnya seperti apa, itu kan penghitungan. Ya kalau dibilang ikro ya ibaratnya baca analisa gitu kita secara sosmed. Nah kok di tubuh kita ada juga algoritma juga, gimana ceritanya? Setiap ciptaan pasti ada aturan. Nah sekarang sosmed itu siapa bikin? Ya, kreatornya ada. Iya kan ada yang bikin IG, ada yang punya, Facebook ada yang punya. Ada. Apapun ciptaan itu pasti ada aturan. Nah sekarang kita meyakini manusia ini sekonyong-konyong ada, alam semesta ini nggak ada yang ciptakan, atau kita percaya ada Tuhan? Tentu ada Tuhan dong. Nah sudah. Berarti itu ada aturan. Berarti ada aturan. Ya? Kalau itu nggak ada aturan, nggak akan ada obat, nggak akan ada aturan makan. Ya. Itu aja paling gampang. Nggak ada siklus Krebs, ya gitu aja. Mind blowing ini nggak ada biokimia, nggak ada. Untuk yang ateis ini perlu denger ini ya. Iya, jadi kalau percaya sesuatu gak ada. Jadi ibaratnya kalau kita bikin satu barang, kita yang bikin, kita juga pasti bikin manual book kan. Oh jelas lah. Karena how to-nya itu yang tahu yang bikin. Iya. Berarti ada aturannya gitu ya kan. Iya, ada aturan. Kalau yang percaya nggak ada penciptaan, berarti mestinya dia nggak perlu ikutan rutin ke dokter. Oh, nggak perlu ya. Nggak perlu. Gitu. Iya, kalau dia menyangkal bahwa kita nggak ada Tuhan, misalkan ya, ateis ya. Ya itu apa ya? Mungkin kurang sempurna. Cara pikirnya masih pendek. Mungkin itu orang-orang yang malas baca. Nah, orang lebih banyak malas mikir, malas baca. Udahlah, ada Tuhan. Saya malas mengimani salah satunya karena capek beribadah gitu. Mungkin itu kali. Ya, mungkin begitu. Hanya untuk orang-orang yang malas biasanya, gitu kan. Nah, itu bagaimana cara memahami konsep algoritma ini nih Pak, bahwa setiap badan di kesehatan kita ada pola algoritmanya. Jadi orang kalau paham kan jadi lebih mudah nih memahami dan juga lebih apa ya, lebih tahu takdir gitu ya. Ini Allah lagi pengen begini, lebih paham gitu. Iya. Nah, gimana tuh ceritanya Pak? Makanya salah satu cara kami mengenalkan ini semua lewat namanya konsep Karnus, Mas Ari. Apa tuh Karnus? Karnus itu ya konsep cara definisinya ya. Itu adalah suatu metodologi untuk mempelajari dan menerapkan algoritma tubuh manusia dari mulai tingkat sel hingga kehidupan sehari-hari. Oh gitu. Jadi semua itu bisa dipelajari itu. Iya, dipelajari. Nah makanya jadi kita mulai mempelajari dari kan itu nggak cuma di manusia sebenarnya. Begitu kita belajar tentang manusia, maka kita harus tahu ke depan dan ke belakang. Manusia ini di dunia itu ngapain sih? Ya. Untuk apa sih? Terus dunia ini mendapati ruangan toh. Sebelum itu diciptakan apa ruangan ini sih? Kan itu yang pertama kali. Setelah ini apa lagi gitu? Apa lagi? Nah, makanya Karnus itu di situ bermainnya. Kita mempelajari ini di sini. Tanpa kita menarik manusia ini sampai ke level penciptaan, maka kita kan bingung lihat manusia. Nggak ngerti aturan seperti apa. Manusia terbuat dari sel, 1 triliun sel loh. Ya, berkomunikasi untuk organ pada akhirnya 1 triliun sel berorganisasi bentuk organ berkumpul nih jadi sistem. Itu. Tapi endingnya organ kan sel. Oke. Kalau kita berhenti di sel saja, tidak akan tahu, nanti bingung tentang manusia. Maka selnya harus Anda turunkan. Yang membentuk sel itu apa sih? Oh, ternyata adalah senyawa. Senyawa terbuat dari apa? Dari molekul. Molekul terbuat dari apa? Terbuat dari atom. Atom terbuat dari apa? Endingnya. Makanya kalau saya mempelajari manusia, saya sampaikan ke masyarakat itu, belajarlah manusia itu jangan di manusia, tapi harus tahu dulu sampai ke level Allah itu menciptakan penyusun manusia apa dulu. Nanti kan ketemu manusia seperti apa, nanti aturannya seperti apa. Jadi yang kami sampaikan adalah mulai dari tingkat partikel elementer masuk ke atom periodik. Di periodik Anda paham, maka Anda bisa journey tentang biokimia, tentang sel, tentang manusia akan paham. Gitu. Dan itu teruntut semuanya. Makhluk tubuh kita ini ya, tubuh kita ini ya, itu terbuat dari atom kan. Maka supaya kita bisa memahami aturan-aturan tubuh kita dan juga aturan-aturan benda-benda siling kita, karena Allah menciptakan kita ini kan nggak sendirian, Mas Ari. Banyak zat lain, ada udara, macam-macam, air dan sebagainya, maka kita harus tahu dulu dari level penyusunnya mereka. Dan Allah udah menskemakan bahwa partikel terkecil di alam semesta ini sementara yang membentuk kehidupan ini. Terkecilnya? Iya, itu atom di level penciptaan kita ini. Itu paling kecil atom? Atom. Yang sanggup dilihat manusia? Ya, yang bisa kita kenali. Nah, kemudian ternyata atom ini juga ada yang nyusun. Atom juga yang terkecil pun
ada penyusunnya. Nah, partikel elementer. Nah, di dunia nyata kita, ya dunia partikel kita ini, ya partikel ya, itu hukumnya itu berbeda dengan hukum dunia penyusun atom. Nah, itu kita pelajarin dulu. Nah, banyak sekali itu panjang banget ya. Pada intinya nanti hukum yang ketidakpastian di dalam penyusun atom itu, itulah yang akan mengakibatkan berbagai macam skema dan skenario di alam semesta, di alam partikel kita ini. Dan itulah algoritma Tuhan. Jadi sebenarnya semua tuh ada hitungannya. Ada hitungannya. Ada polanya yang bisa kita pahami sebenarnya. Ya. Nah, kalau ikut kelas Pak Iwan harus dokter atau orang biasa boleh? Semua orang asal mau berpikir paham gitu ya? Iya, mau bisa mencari hakikat secara saintifiknya seperti apa kehidupan ini. Kan sudah ada nih di agama kita nih semacam tersurat dalam Quran. Kita suruh berpikir, suruh ikro terus itu kan. Nah itu kan. Maka kita harus belajar apa sebenarnya yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Hukum-hukumnya tertulis. Karena gini, kehidupan kita ini kan sehari-hari kita ini kan dihadapkan dengan berbagai macam hal yang harus kita lakukan kan. Ya kan. Untuk bekerja, untuk beribadah, misalkan. Intinya kan pertama ini apa sih syaratnya? Ya tubuh saya harus hidup gitu, harus sehat gitu kan. Sehat itu bagaimana sih? Apa sih rule-nya gitu kan? Nah ternyata rule-nya antara semua kehidupan itu butuh energi semuanya, dan reaksinya itu sama loh, Mas Ari. Reaksi pembakaran di mobil, nama reaksi di tubuh kita sama, reaksi pembakaran. CXHY plus O2 menjadi CO2 H2O itu reaksinya. Itu sama, pola rumusnya sama tuh? Sama rumusnya. Cuman prosesnya saja agak beda. Prosesnya agak beda, tapi pergerakan elektronnya, ditukarkannya sama. Untuk hanya manusia dengan mesin atau semua yang ada di dunia ini? Sama. Semua pola dengan rumusnya sama? Sama rumusnya. Cuma zat pembangunnya aja yang beda? Iya. Begitu aja. Contoh gini ya, gini. Ya, kalau kita belajar tadi level kuantum, level atom, tapi sih kita belajar kuantum paling nggak ngerti hukum terjadi dalam seperti apa. Kenapa kok elektron itu ada di level S, 1S, 2S, 2P dan sebagainya, itu di level atom ya. Nanti dia bagaimana berikatan bentuk senyawa, nah gitu kan, seperti gula misalkan C6H2SO6, bagaimana itu dari kuantum, harus tahu dari situ. Kalau nggak tahu ini kita ngapalkan nanti waktu belajar biokim. Itulah ya. Nah, contoh begini, waktu pembakaran nih mobil, Mas Ardi suka mobil kan? Nah, bahan bakar contoh sini. Bahan bakar itu dapat dari mana? Dari mana sih? Dari kilang minyak, dari minyak mentah kan? Minyak mentah itu diproses di kilang. Di kilang nanti ketemulah nanti solar, itu aja lah. Solar. Solar dihasilkan oleh SPBU. SPBU nanti masuk ke tangki mobil kita. Ya kan? Itu udah lur itu. Jika ada putus, nggak ada solar tuh ya. Nah, dari solar di tangki sampai ke ruang bakar, itu solar kan dipompa dulu, ya kan, diinjection dulu, kemudian dikabutkan. Nanti kan piston kan narik ngedot, ya kan, nyedot, ceret, ketemu oksigen, kemudian dimampatkan kan, baru kan 4 cycles, duer meledak gitu kan. Ada pembakaran waktu dia nanti dimampatkan itu, kasih oksigen, kasih solar, duer gitu meledak gitu kan. Itu reaksinya sama sebenarnya dengan waktu kita makan nasi, ya kan? Ini bensinnya ya? Ya, nasi itu bukan bensin, nasi itu minyak mentah. Sebelum jadi solar ya? Belum. Malah dipecah di lambung kita, jadi glukosa, ya kan? Lambung kita kayak kilang minyak. Glukosa itu baru jadi solar tadi. Nah itu ya, itu analoginya ya. Oke. Kemudian glukosa tadi masuk dalam darah kita. Diedarkan. Nah itu sama kayak dari tangki solar tadi dipompa. Diedarkan. Nah nanti masuk ke dalam sel. Sel itu kayak mesin. Mesin. Nah glukosa masuk dalam sel. Nah kemudian baru masuk ke ruang bakar. Di ruang bakar itu glukosa tadi dirubah jadi asetil CoA. Kalau dalam mesin kita solar diinjeksikan, dikabutkan. Di situ. Nah proses pengkabutannya itu kalau di mobil kita pakai injection, pakai nozzle. Nah, kalau di dalam sel kita, mitokondria, itu di sel kita yang mengkabutkannya itu Sikos Krebs di dalam mitokondria. Itu.
polanya sama. Sama. Nanti begitu masuk dalam beda. mitokondria dari satu A ketemu oksigen meledak dia jadi energi. Jadi begitu. CO2 plus H2O sama reaksinya. Oh, kalau penyakit-penyakit yang ada di kita berarti tuh punya kemampuan energi cuma nggak dipakai atau gimana? Nah, sekarang balik ke mobil tadi. Mobil tadi rusak kenapa sih? Oh, ternyata setelahnya macet. Iya, kotor. Ya. Oh, ternyata kilannya rusak. Atau nggak ganti oli. Nah, gitu. Nah, sel kita tuh yang unik, Mas Ari. Sel kita bayangkan ya. Kalau mobil tadi itu ada kasih solar, hanya bisa dibakar jalan ya. Nggak bisa tuh solar bisa untuk berbagi ban. Nggak bisa berbagi cat, nggak bisa memperbaiki mesin, nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi sel kita canggih. Sel kita itu dari makan, dari glukosa, dari asam lemak, dari asam amino itu, kita makan itu, sebagian dibakar, sebagian digunakan untuk membangun dirinya. Nah, ini membedakan dengan mesin itu. Kalau mesin itu tuh, waktu dia rusak itu butuh bengkel dan butuh spare part kan? Sebenarnya dari mana? Ya beli dari pabrik kan gitu. Nah kalau sel kita punya pabrik sendiri, di mana bikinnya? Di ribosom. Dari mana resepnya? Dari DNA. Canggih sel itu. Jadi mestinya manusia itu secara sistem apabila dia itu makanannya baik, proses di lambungnya baik, pencernaan baik, tidak diganggu-ganggu, dia nggak salah makan, hidupnya ada benar aturannya, ya insya Allah dia sehat sampai waktu ditentukan. Contohnya mengganggu-ganggu itu apa? Nah, contoh ya, sekali saya sampaikan, penetralan asam lambung. Penetralan asam lambung. Penetralan asam lambung maksudnya bagaimana? Itu kita sakit sakit mah. Perih kan? Ya. Kita sering langsung shortcut pakai penetral asam lambung. Obat mah lah gitu ya. Obat mah itu aja. Itu kan menyalahi aturan Sang Pencipta. Mestinya kan kita mencari mungkin sesekali yang kondisi urgent tapi harus segera mencari cara untuk bagaimana menambal lambung ini supaya nggak tergantung sama obat itu. Yang memecah karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, itu asam lambung. Jadi kalau dalam tugasnya itu, itu tugasnya. Hasil lo itu asam klorida lo, kuat sekali lo itu. Yang mentulis kuat sekali. Itu pula fungsinya kilang kalau di dalam minyak itu. Minyak. Jadi minyak mentah jadi solar itu kilang. Nah zat di kilang itu dalam lambung itulah kayak lambung kita. Nah hal penting di lambung kita yang digunakan untuk sebagai aktor utama untuk memecahnya merubah makan ini. Ya asam lambung itu. Berarti penting itu ya? Penting banget. Loh kalau di netralisir tadi berarti melumpuhkan tugasnya dong berarti? Iya. Ya contoh ini paling gampang lagi. Kita daratin nih ya. Oke. Kita masuk aja ke rumah tangga aja. Ya. Mas Ari sama istri sama anak di rumah. Ya. Punya asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga ini kalau ke pasar belanja apa? Ya, kebutuhan rumah tangga. Contohnya apa? Sayur. Sayur, ayam, beras, daging. mentah kan? Iya. Oke, dibawa kemana nih? Ke rumah. Ke rumah, oke. Sekarang yang makan masakan dari asisten rumah tangga ini siapa? Orang rumah. Nah, Mas Ari mau apa? Hari ini mau makan apa? Misalnya mau sop gitu misalnya. Sop ayam. Ya, oke. Berarti pembantu asisten rumah tangga beli ke pasar ayam mentah, wortel, kentang mentah. Dibawa kemana? Ke dapur kan? Dapur tuh lambung, Mas Ari. Nah, yang masak. Nah, bagian dapur yang mateng kan tuh apa? Kompor. Ya sudah, kompor itu asam lambung. Nah, itu aja paling gampang. Nah, someday dapurnya Mas Ari bocor. Tetangga marah-marah Mas Ari karena hanya kasih baunya doang. Akhirnya Mas Ari disomasi. Yang kasih makanan baunya doang gitu. Mas Ari bingung nih, waduh ini. Panik kan? Gitu kan. Ada aturan ketat di RT itu. Kalau melanggar maka gini. Aja udah gitu ya. Langsung bilang kasih rumah tangga. Mbak, kalau ada api kasih air. Nah, itu kayak obat mah. Berarti nggak masak berarti? Nah, oke. Tunggu dulu. Kan udah masak sebentar kasih air. Setengah matang ya? Taruh meja makan. Mas Ari makan setengah matang semua. Seminggu. Kayaknya gimana? Ya nggak enak lah. Nggak enak kan? Habis nggak makanannya? Kebanyakan nggak habis. Habis, oke. Banyak sampah kayak dalam dapur. Banyak sampah. Makanya orangnya sering pakai obat mati lambungnya bermasalah, ususnya jadi besar. BAB-nya agak sulit. Terus Mas Ari nggak makan tuh, nggak kenyang kan? Sel nggak kenyang. Jadi Mas Ari dan keluarga itu kayak sel.
sel kaki, sel mata, sel telinga ini semua. Bayangin, kita makan makanan nih, yang masakan lambung, masuk susah halus masuk dalam darah. Darah itu ngasih makanan ke seluruh sel, nganter doang dia itu. Nah, kalau yang dimasak di lambung ini nggak matang, otomatis nggak bisa masuk dalam darah karena belum mateng, nggak bisa masuk. Nggak seperti yang dibutuhin sama sel. Nggak bisa masuk, masih gede-gede itu, karena ada QC-nya. Harus ukuran sekian. Ah, betul, nggak bisa masuk dia. Akhirnya apa? Ya sel ujung kaki, ujung rambut, sel jantung sama mata, sel otot, kelaparan dong. Kan gak enak. Perutnya buncit akhirnya. Malah masa belit gitu. Itu contoh paling gampang. Ya. Nah, ternyata ada korelasi sebab akibat semua tuh ya? Iya. Wah. Makanya di sana. Nah, bayangin itu terjadi lama, gitu kan. Dan sekarang kan solusinya itu shortcutnya. Makanya kami buat hipotesa di situ. Lambung harus segera diperbaiki. Dengan cara apa? Tambal dengan suatu zat yang dengan makanan yang dia kena sama lambung itu langsung pecah, gitu kan. Nanti dia jadi nutrisi. Nah, itu aja. Nah, kita bikinkan itu. Akhirnya dari kolagen itu yang saya bikin itu. Yang ini? Ya, Agecarus itu salah satunya. Contoh itu ya. Wah, itu sekarang begitu. Jadi kalau saya pernah dengar gini Pak Iwan. Kalau andaikan ini juga perumpamannya kompor juga sih ya. Ya. Perut kita itu katanya kalau semacam kompor itu panasnya luar biasa tuh, karena kan merubah bentuk dari daging tiba-tiba jadi pecah segala macam, itu parah. Asam lambung itu, HCl. Itu asam lambung tuh kan. Jadi kalau andaikan ada sebuah kompor yang panas yang itu perut kita sebenarnya bisa mestinya panas rasanya, tapi kita nggak ngerasain apa-apa nih. Ya, gitu. Karena ada mukosanya. Dari Allah udah membuat skemanya. Jadi lambung itu bisa bikin asam lambung, HCl. Sekarang gini gambarannya, HCl. Mas Ari tahu nggak itu air aki? Ya. Itu H2SO4. Air aki itu keras nggak sih? Kalau yang zur, keras ya? Merah, ya keras, kena bisa berkarat tuh, kena tangan bisa melepuh. Kayak air keras gitu ya? Belum tapi. Iya. Gantung konsentrasinya kan, ya kan? Air aki itu. Air aki itu sama dengan dibanding HCl. Gak ada apa-apanya sama HCl. Ada asam lambung kita. Iya. Teman-temannya kalau paham kita jadi tambah bersyukur ya. Nah, sekarang yang paling gampang membersih toilet. Ya. Itu asam lambung HCl itu. Gitu? Pakai ibu-ibu itu membersih toilet. Keras dong. Iya, bayangin. Itulah fungsinya. Di toilet itu kotor kenapa sih? Ya karena banyak bakteri, banyak sel-sel tadi. Banyak kerak-kerak. Banyak protein di situ kan. Ya, begitu kena asam lambung, pecah dia. Kena apa? Pembersih itu. Pecah, itu hasilnya asam lambung. Itu paling gampang bisa lihat dari mata sudah. Kalau itu Anda netralkan. Coba Anda punya pembersih lambung, pembersih lantai, kasih aja obat Mars itu. Enggak jalan dia. Loh, sekarang begini, Pak. Misalnya kalau orang lagi kena mah, jadi mesti pakai apa dong? Makanya kita ada solusi itu. Mas Ari. Jadi nggak bisa kita seterusnya pakai penetral ini. Justru begitu kita kasih menetralkan, memang enak lambung kita. Tetapi sel kita tidak makan. Makanan kita makan tidak terpecah dalam lambung kita. Akhirnya dibuat jadi feses. Yang gemuk bakteri di septic tank. Iya. Bukan sel kita itu. Itu yang paling gampang lah. Jadi itu dulu kita bicara step by step tentang manusia, algoritma manusia. Jadi kalau urgent aja mungkin darurat lah. Tapi jangan jadi rutin. Ya rutin itu darurat. Nah, saya cari solusinya itu. Karena kalau itu darurat terus, enggak pernah ada solusinya, ya enggak pernah selesai. Contoh ini, tadi Mas Ari dapurnya bolong, ya kan? Solusinya apa? Kasih air di kompor. Apakah itu solusi terus? Kalau nggak ada solusi untuk memperbaiki genteng, ya selamanya akan memadamkan air. Kenapa nggak gentengnya ini tuh? Iya, mesti gitu. Itu ya. Jadi sudah beda point of view gitu loh. Kalau kita memperbaiki gentengnya, caranya bagaimana? Nah, ternyata mukosa lambung itu terbuat dari kolagen ya. Jadi gini, dia dari mucin. Itu protein yang ada gulanya. Jadi glikoprotein dia itu dibuat oleh sel lambung. Kenapa kalau dia sampai sakit? Sel lambung kita ini kan dinamis kita ini ya. Kadang kita ini telat makan, kadang kita ini makan pedes banget. Terus kadang kita ini kerjaannya tinggi, ya kan? Telat makan, stresnya tinggi. Lambung pasti akan terpicu di situ. Intinya produksi mukosa lambung dengan produksi asam lambungnya tidak imbang, gitu aja. Akhirnya asam lambung ini duluan produksi sehingga dia menyerang
lambungnya. Jadi lambung itu unik lambung itu. Ini lambung ya. Ini kulit lambung. Dia tuh ngeluarin asam lambung, tapi juga ngeluarin pelindungnya. Nah, ini yang mau saya tanya gini juga, Pak Iwan. Orang kalau kerja telat, lupa makan, telat makan gitu ya, banyak pikiran misalnya, kena asam lambung. Tapi orang kalau niat puasa, kok nggak kena kadang? Bagi mereka yang di awalnya itu belum ada isu tentang lambung parah sebelum puasa, itu betul kejadiannya. Jadi karena kita sudah men-setting saya mau puasa. Kok men-setting tapi pengaruh sama ini? Pengaruh dong. Ketika kita misalnya niat nih, kita berarti men-setting. Ini bekerja? Bekerjanya apa? Maksudnya itu dilapisin gitu apa gimana? Iya, dia sudah tahu bahwa ini puasa. Berarti keniatan itu penting banget. Men-setting nanti kita punya komunikasi dengan organ itu. Ada komunikasinya. Pada saat kita niat ini nyetel kalau nggak kemudian asam lambung nggak nyerang pada saat kosong itu. Puasa itu paling berat 5 hari di awal. Karena kita ini sudah terbiasa terbiasa makan itu pagi, siang, dan sore atau malam. Terbiasa itu sudah ada habit. Jadi kalau sudah 5 hari di awal jalan udah jadi habit. Sudah habit. Berarti ada anjuran puasa Sya'ban itu jangan-jangan untuk latihan jangan-jangan. Sebelum Ramadan kan? Iya. Oh ya Allah. Itu bagi mereka yang belum ada masalah lambung parah. Tapi kalau sudah lambungnya sebelumnya udah kena obat mah terus sulit itu. Karena ininya udah membacanya. Karena memang sakit lambungnya. Oke. Dia sakit ya. Jadi pada waktu itu 5 hari puasa awal itu, kita pasti ada sering rasa lapar nanti jam 12 kucuk-kucuk gitu kan. Begitu saya puasa. Dia tahu. Oke, energi dialihkan ke yang lain. Manusia itu unik, Mas Ari. Pada saat sel kita ini unik, ya. Sama kayak kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh Mas Ari beli makanan nih, dimakan, udah habis nih, taruh kulkas. Maunya dimakan nanti siang. Begitu ada yang makanan fresh, pilih mana? Yang fresh. Sudah itu aja. Jadi lupa. Jadi tabiat sel kita itu, begitu itu kita makan berlebih, disimpan dalam adipus. Ya, harusnya kan kita tidak perlu makan lagi kan siang. Ya kan berlebih pagi tidak berlebih. Tapi kan dasar namanya sel kita ini maunya yang instan yang fresh ya. Itu ada makanan jam makan siang. Menu apa hari ini? Ya udah makan. Yang ditimbun tadi tidak dibakar. Ditimbun lagi nanti ketambahan lagi. Kita mengemuk akhirnya kan. Nah, waktu puasa di setting sudah. Saya mau puasa. Jam 12 tak lapar. Oke. Cek adipus. Masih ada banyak. Anda lipolisis dong. Ada skema lipolisis itu. Lemak dibakar itu. Ini tuh puasa punya jadi itu. Jadi kayak ngedetox ya. Detox. Jadi nanti kayak bersihin kulkas ya jadi. Tuh. Karena kulkas, saya Pak Iwan ngomong gitu di kulkasnya juga banyak sih sama makanan yang belum kebacakan lagi, mau kebacakan lagi. Kan? Mungkin puasa tuh kayak dari kita berhenti beli kali ya, berhenti ambil yang luar, habisin dulu yang di sini. Iya. Menarik. Dengan catatan apa? Apa tuh? Waktu Mas Ari tadi itu dari kulkas, mau dimakan, dipanasin dulu nggak? Panasin. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang panasin? Si Mbak atau sendiri lah gitu. Di lambung kan, dalam dapur. Dalam dapur. Sama juga, saya kira sama juga begitu. Begitu kita memanasin itu, kita butuh energi awal. Energi awal nanti itu makanya sistem itu jangan sampai sistem untuk pembakaran, merubah lemak-lemak atau makanan tertimbun tadi menjadi makanan sel kembali. Itu butuh energi awal, ATP awal. Itu jangan sampai tidak bisa dibangkitkan. Nah itu. Makanya bagi mereka yang sudah sakit itu sulit. Makanya non diabetes kan. Sulit itu. Makanya polanya udah terbentuk gitu ya. Tinggi triglycerid, tinggi kolesterol, itu semua itu nggak mampu dia. Faktanya nggak mampu. Jadi sebenarnya kalau kita mau mempelajari sebenarnya semua penyakit itu awalnya sih sebenarnya kalau kita benar penerapannya itu penyembuhannya udah dari dalam sendiri ya, pola penyembuhan sendiri ya. Betul. Sudah sepanjang kita tahu saat ini ya, makin kita pelajari yang memang begitu. Berarti penyakit itu namanya manusia. Manusia kan tempat khilaf ya. Ya kan? Khilaf entah kita tahu dan tak tahu. Kalau dalam hukum dasar manusia itu
ya hukum materi begini, kita tidak tahu, kita langgar ya langsung kena akibatnya, gitu kan. Nah, saat kita sakit itu berarti ada sesuatu yang pernah kita langgar. Nah, kita coba apa yang kita pernah langgar, bagaimana perbaikannya ya. Dan kemudian berdoa pada Allah, beliau petunjuk gitu. Karena banyak sekali yang kita langgar. Dan kita nggak tahu bagaimana solusinya yang benar gitu kan. Nah, karena sini hanya berusaha mengurutkan, mengembalikan, diurutkan dengan ilmu tadi. Nah, harapannya nanti ada gambaran. Oh ya, peras saya gini. Makanya kita fokusnya dulu di lambung, dari makanan kita makan. Jangan sampai ini salah nih, makan kita makan ini, kita minimalkan. Bagi yang masih sehat ya serah-serah aja gitu kan. Makanya, tapi bisa jadi sakit juga kalau kita pelajari pola ini juga kan. Ya, nanti kan akan sakit begitu kan. Begitu dia sakit, dia tahu caranya gitu, kayak gitu. Ya, ini tadi yang diungkapkan sama Pak Iwan tadi agak mirip dengan kejadian sama istri saya waktu itu kan, karena kita lagi liburan nih Pak, gitu. Kemudian kita makan agak pedas-pedas gitu kan. Terus istri ngerasa supaya nggak bermasalah sama pencernaan gitu, karena rasanya udah mulai panas perutnya, dia minum satu obat yang memberhentikan buang air, yang kuat tuh, yang keras tuh, yang inisialnya I itu kan. Dia minum itu gitu. Memang nggak keluar, tapi perutnya makin sakit. Ternyata obat tersebut memberhentikan kerja si usus ini. Akhirnya masuk rumah sakit, malah di endoskopi. Terus tadinya maunya biar nggak mengganggu liburan, biar nggak buang-buang air, malah nggak bisa buang air karena nggak bisa kebuang. Jadi waktu ketika dia puasa berapa jam gitu, Mas, kata dokternya, kalau puasa nih usus nih jadi licin begini nih, gitu kan, berapa jam nih? Oh jadi licin, iya dibersihin nih kalau puasa gitu kan, dia bilang. Nah, tapi ibu udah puasa, nih makanan masih di lambung, nggak turun katanya. Masih di usus. Masih di usus, nggak turun nih katanya gitu. Nah, gerakannya masalah itu dilambatin. Jadi ternyata kalau kita salah penanganan, kadang-kadang kepengen darurat, jangan asal minum obat berarti ya. Iya. Jadi karena bukan sakitnya itu, cuma penjagaan biar nggak buang air aja, diambat yang paling keras gitu. Jadi sama seperti tadi juga tuh, kalau misalnya lagi baru nyeri-nyeri sedikit atau gimana gitu, langsung aja misalnya taruh obat mah gitu misalnya. Yang kemudian jadi malah kinerjanya malah jadi nggak sempurna gitu. Nah, ini sebenarnya kan berarti udah ada routingnya nih kan, apa pola yang harus dijalankan, ada sebab dan akibat, jangan sampai salah. Ini bagaimana cara memahamkan masyarakat awam seperti kita ya gitu. Contohnya tadi di awal kan kita bilang diabetes bisa disembuhkan gitu kan. Kalau dari pemikiran Pak Iwan tadi, bahwa berarti semua penyakit itu bisa dicegah dong untuk bisa nggak sakit. Kalau misalnya kita paham ini, berarti kan gitu kan? Iya.